Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya dari kelompok 11 Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A dengan mata kuliah Manajemen dan Analisis Data. Adapun materi dari kelompok kami adalah mengenai uji regresi logistik sederhana. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Feby. Yang kedua, Andriani Haristakori. Yang ketiga, Marcella Jayanti. Yang keempat, Aulia Husna. Dan yang terakhir, Ali Febri. Adapun topik pembahasan kelompok kami. Yang pertama, pengertian dan tujuan uji regresi logistik sederhana. Yang kedua, konsep uji regresi logistik sederhana. Yang ketiga, tutorial SPSS uji regresi logistik sederhana. Dan yang keempat, aplikasi contoh soal serta interpretasi. Pertama, pengertian dan tujuan regresi logistik sederhana. Pengertian regresi logistik sederhana. Regresi logistik sederhana yaitu analisis yang digunakan bila ingin mempelajari hubungan antara suatu variabel independen dengan suatu variabel dependen yang bersifat dikotomus. Dan regresi logistik ganda yaitu analisis yang digunakan bila ingin mempelajari hubungan antara beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen yang bersifat dikotomus. Selanjutnya, tujuan regresi logistik sederhana. Yang pertama, untuk mengolah suatu data dengan satu variabel independen atau faktor resiko. Yang kedua, untuk mendapatkan model yang baik dan sederhana yang dapat menggambarkan hubungan variabel dependen dengan independen. Yang ketiga, untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap probabilitas terjadinya nilai variabel terikat. Konsep uji regresi logistik sederhana. Model regresi logistik sederhana adalah model regresi logistik dengan satu prediktor variabel kontinu atau variabel indikator. Adapun konsep asumsi dalam regresi logistik. 1. Tidak mengasumsikan hubungan linier antar variabel dependen dan independen. Variabel dependen harus bersifat dikotomi atau dua variabel. Kemudian, variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. Lalu, kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. Yang terakhir, sampel yang diperlukan dalam jumlah yang relatif besar, minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor atau bebas. Dalam melakukan uji regresi logistik sederhana, ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Langkah pertama, masukkan data yang akan diuji ke dalam tabel SPSS. Karena kita akan melakukan uji regresi logistik sederhana, maka variabel yang akan kita gunakan ada dua, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Di sini kami menjadikan kelancaran ASI pada ibu menyusui sebagai variabel terikat dan konsumsi sayur katuk sebagai variabel bebas. Langkah kedua, pada menu bar kita pilih Analyze, Regression, kemudian kita pilih Binary Logistic. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita masukkan variabel terikat ke dependent dan masukkan variabel bebas ke covariance, lalu klik Option. Setelah kita klik option, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian langkah yang perlu kita lakukan adalah menceklis correlation of estimate dan CL for exponent beta dan diisi dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Langkah selanjutnya kita klik continue, kemudian pada jendela utama kita klik OK. Dan yang terakhir,
akan muncul output atau hasil dari uji regresi logistik sederhana ini. Poin keempat, aplikasi contoh soal dan interpretasi. Contoh soal. Judul penelitian yang kami ambil yakni hubungan antara konsumsi sayur katuk terhadap kelancaran ASI pada ibu menyusui. H0 atau hipotesis 0, tidak ada hubungan antara konsumsi sayur katuk terhadap kelancaran ASI pada ibu menyusui. Dan H1 atau hipotesis alternatif, ada hubungan antara konsumsi sayur katuk terhadap kelancaran ASI pada ibu menyusui. Variabel independen yang kami pakai yakni konsumsi sayur katuk. Variabel dependen adalah kelancaran ASI pada ibu menyusui. Baiklah, pada slide kali ini kami juga menampilkan tabel case processing summary dari hasil pengujian yang kami lakukan di SPSS. Pada tabel di samping menunjukkan sampel yang digunakan dalam pengujian yakni sebanyak 100 sampel. Selanjutnya, pada slide kali ini, kami menunjukkan tabel dependent variable encoding dari hasil yang kami dapatkan di SPSS. Interpretasinya, pada tabel di samping menunjukkan value yang dimasukkan pada variabel dependent, yakni kelancaran ASI pada ibu menyusui, dengan kode sebagai berikut. 0 untuk ASI tidak lancar, dan 1 untuk kode ASI lancar. Selanjutnya adalah classification table. Interpretasi dari tabel di samping merupakan tabel kontingensi 2x2 yang menunjukkan jumlah sampel pada variabel dependent dengan ASI lancar sebanyak 52 orang dan ASI tidak lancar sebanyak 48 orang dengan keseluruhan sampel yakni 100 orang, sehingga menghasilkan nilai overall percentage sebelum variabel independen dimasukkan ke dalam model sebesar 52/100 atau sama dengan 52,0%. Selanjutnya adalah variables in the equation. Interpretasinya, nilai slope atau koefisien beta dari konstanta ialah sebesar 0,080 dengan odds ratio atau expected beta sebesar 1,083 serta nilai signifikan atau p-value dari uji Wald sebesar 0,160. Selanjutnya adalah tabel variables not in the equation. Interpretasinya, tabel di samping menunjukkan variabel yang belum dimasukkan ke dalam model regresi, yakni variabel katuk atau variabel konsumsi sayur katuk. Baiklah, interpretasi. Tabel di samping menunjukkan nilai variabel katuk sebesar 93,798 dan nilai pada tabel DF1 atau jumlah variabel independen 1 ialah 3,8/1 dengan signifikasi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,005 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 ditolak. Interpretasi digunakan untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dengan menggunakan nilai Cox and Snell R-square dan Nagelkerke R-square. Nilai Nagelkerke R-square sebesar 0,812 dan Cox and Snell R-square sebesar 0,609. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 0,812 atau 81,2% dan terdapat 100% dikurang 81,2% atau sama dengan 18,8%. Selanjutnya, berdasarkan tabel di samping, jumlah ibu yang ASI-nya tidak lancar sebanyak 46 ditambah 2 atau sama dengan 48 orang. Sebanyak 46 orang sepenuhnya mengalami ketidaklancaran ASI
dan yang ASI-nya seharusnya lancar tetapi tidak lancar sebanyak 2 orang. Jumlah ibu yang ASI-nya lancar sebanyak 4 ditambah 48 atau sama dengan 52 orang. Sebanyak 4 orang sepenuhnya mengalami ketidaklancaran ASI, dan yang ASI-nya seharusnya tidak lancar tetapi menjadi lancar sebanyak 48 orang. Sehingga interpretasinya adalah tabel di samping menunjukkan nilai overall percentage sebesar 46 dikurang 48, lalu dibagi 100, maka hasilnya menjadi 94,0%, yang berarti ketepatan model penelitian ini adalah sebesar 94,0%. Interpretasi. Variabel independen nilai p-value uji WAL atau SIG kurang dari 0,05. Artinya, variabel mempunyai pengaruh parsial yang signifikan terhadap ASI ibu di dalam model. Variabel katuk atau konsumsi katuk mempunyai nilai SIG WAL 0,000 kurang dari 0,05, sehingga menolak hipotesis 0, atau berarti mengonsumsi sayur katuk memberikan pengaruh parsial yang signifikan terhadap kelancaran ASI ibu yang menyusui. Variabel katuk dengan OR 276,000, maka orang yang mengonsumsi sayur katuk ASI-nya lebih mungkin lancar sebanyak 276 kali lipat dibandingkan dengan orang yang tidak mengonsumsi sayur katuk. Nilai B sama dengan logaritma natural dari 276,000 atau sama dengan 5,620. Nilai B bernilai positif, maka mengonsumsi sayur katuk memiliki hubungan yang positif dengan kelancaran ASI pada ibu menyusui. Selanjutnya, interpretasi terakhir, bahwa tabel di samping menunjukkan variabel yang belum dimasukkan ke dalam model regresi. Berikut adalah contoh video SPSS uji regresi logistik sederhana. Selanjutnya, saya akan menunjukkan uji regresi logistik sederhana pada aplikasi SPSS. Di sini saya telah memiliki 2 data, yakni data konsumsi sayur katuk yang saya beri nama katuk, dan kelancaran ASI pada ibu menyusui yang saya beri nama ASI_ibu. Values-nya di sini 0 untuk tidak mengonsumsi dan 1 untuk mengonsumsi. Pada kelancaran ASI pada ibu menyusui saya beri 0 untuk ASI tidak lancar dan 1 untuk ASI lancar. Data konsumsi sayur katuk di sini merupakan variabel independen dan kelancaran ASI pada ibu menyusui merupakan data variabel dependen. Baiklah, selanjutnya kita tinggal klik Analyze, lalu kita pilih Regression dan Binary Logistic. Lalu akan muncul Logistic Regression seperti ini. Kita masukkan pada kolom dependen, kita masukkan variabel dependen, yakni kelancaran ASI pada ibu menyusui. Lalu pada kolom Covariates, kita masukkan konsumsi sayur katuk. Lalu pilih Option. Pada bagian ini kita akan menceklis Correlation of Estimate dan Confidence Interval for Expanded Beta. Dan nilai di sini kita masukkan 95%. Lalu klik Continue dan OK. Lalu akan muncul pada halaman output akan muncul tabel-tabel yang nantinya akan kita gunakan untuk interpretasi data. Baiklah, sekian presentasi pembahasan dan penjelasan dari kelompok 11 IKMA. Semoga pembahasan materi kali ini bisa bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih.